Genap 1 tahun Presiden Prabowo Subianto menjabat, wujud kemajuan pertahanan nasional mulai terlihat nyata. Dalam periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025, berbagai alutsista strategis telah resmi datang dan memperkuat TNI di 3 matra. Apa saja alutsista tersebut? Mari kita lihat dan membahasnya dalam alutsista terbaru atau gelombang senjata baru era modernisasi militer Prabowo. Oke, sekarang kita lihat apa aja ya alutsista pertahanan yang sudah masuk ke Indonesia. Yang pertama ini ada KRI Brawijaya 320. Jadi kapal fregat modern ini resmi masuk dalam armada TNI AL pada awal September tahun ini atau tahun 2025. Dan kapal ini itu dikirim dari Italia. Nah, kapal ini dilengkapi radar multifungsi, rudal Aster 30 dan juga sistem peperangan elektronik berstandar NATO. KRI Brawijaya ini disebut sebagai kapal kombatan tercanggih Indonesia saat ini dan akan memperkuat Koarmada 2. Yang kedua, ada rudal balistik KAN atau KAN Tactical Ballistic Missile. Nah, sistem rudal ini resmi ditempatkan di Yonarmet 18 Tenggarong, Kalimantan Timur pada Agustus 2025 dan rudal ini dikirim dari Turki. Dan juga mempunyai jangkauan hingga 280 km dan menjadi rudal balistik modern pertama di Asia Tenggara. Dan kehadirannya ini meningkatkan kemampuan serangan presisi dan daya tangkal TNI AD terhadap ancaman eksternal. Lalu yang ketiga ini ada drone angka. Jadi unit pertama drone buatan Turki ini telah tiba di Lanut Supadio, Pontianak dan mulai diintegrasikan dengan Skadron Udara 52 TNI AU. Dan drone angka ini mampu terbang selama 30 jam di ketinggian 30.000 kaki dengan sensor elektrooptik dan radar canggih. Drone ini akan diposisikan di Natuna dan juga di Kalimantan Barat untuk memperkuat pengawasan dan kedaulatan udara di wilayah perbatasan. Jadi secara keseluruhan kedatangan ketiga alutsista ini menunjukkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia ke arah teknologi modern dan juga kemandirian militer. Selanjutnya, setelah sejumlah alutsista baru resmi bergabung tahun ini, gelombang pengiriman berikutnya ini sudah di depan mata. Dari jet tempur hingga kapal selam hingga program modernisasi pertahanan Indonesia berlanjut dengan skala yang jauh lebih besar. Apa saja kira-kira alutsista tersebut? Nah, diperkirakan ada 7 ya. Jadi yang pertama ada jet tempur Dassault Rafale. Ini akan ada sebanyak 42 unit Rafale buatan Perancis yang akan mulai datang pada tahun 2026. Dan jet tempur multiperan generasi 4,5 ini mampu melaksanakan misi superioritas udara, serangan strategis, hingga pengintaian. Kontraknya ini bernilai 8,1 miliar USD. Dan termasuk senjata dan juga dukungan logistik menjadikannya salah satu investasi pertahanan terbesar RI. Yang kedua ada Airbus A400M. Jadi pesawat angkut berat multi-role buatan Eropa ini dijadwalkan tiba pada November 2025 untuk unit pertama, lalu disusul unit kedua akan tiba di tanah air pada awal 2026. A400M tidak hanya untuk logistik tapi juga dapat mengisi bahan bakar di udara untuk pesawat tempur seperti Sukhoi, Hawk dan juga Rafale. Nah, yang ketiga ada T-50I Golden Eagle. Nah, 6 unit tambahan pesawat latih tempur dari Korea Selatan ini akan masuk hingga 2026. Dengan masuknya pesawat ini nantinya total armada Indonesia akan ada mencapai 20 unit sehingga dapat memperkuat latihan penerbangan tempur dan juga kesiapan operasional TNI AU. Yang keempat ada KRI Prabu Siliwangi 321. Kapal patroli lepas pantai ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah TNI AL. Dan kapal ini merupakan kapal Angkatan Laut Italia Ruggero di Lauria, dilengkapi dengan radar AESA, rudal pertahanan udara, dan juga sistem perang elektronik mutakhir. Selanjutnya kita lihat yang kelima. Jadi yang kelima ini ada kapal selam Scorpion Evolved. Nah, 2 unit kapal selam buatan Perancis ini dibangun melalui kerjasama Naval Group dan juga PT PAL Surabaya. Dengan teknologi Air Independent Propulsion atau AIP, Scorpion ini mampu beroperasi di bawah air lebih dari
20 hari tanpa naik ke permukaan. Dan proyek ini menjadi simbol transfer teknologi industri pertahanan dalam negeri. Yang keenam, kita lihat ada jet tempur Kan. Jadi Indonesia nantinya akan membeli 48 unit pesawat tempur generasi kelima buatan Turki dengan nilai kontrak senilai 10 miliar USD. Kan sendiri memiliki teknologi stealth, radar AESA, dan juga kemampuan multimisi yang akan menjadi tulang punggung baru pertahanan udara Indonesia. Yang ketujuh, ini ada jet tempur Chengdu J-10C. Ini dari China ya. Indonesia ini akan menyiapkan pengadaan pesawat tempur multi-role Vigorous Dragon senilai 9 miliar USD dengan mesin WS-10A yang mampu melaju hingga Mach 1,8, radar AESA, dan juga sistem fly-by-wire. Jadi J-10C ini akan melengkapi postur udara bersama Rafale dan juga Kan. Nah, seluruh alutsista ini diperancang untuk satu tujuan tentunya, yaitu membangun kekuatan pertahanan yang modern, efisien, dan setara dengan negara-negara besar. Dengan datangnya sejumlah alutsista baru dan deretan kontrak pertahanan raksasa, Indonesia sedang berubah menjadi kekuatan militer baru di Asia. Drone, kapal selam, hingga jet tempur generasi terbaru semua bukan hanya tanda kemajuan teknologi, tapi komitmen untuk melindungi kedaulatan negeri. Modernisasi pertahanan ini adalah langkah strategis menuju postur TNI yang kuat, adaptif, dan disegani di kawasan.